Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Hari ini saya mau membahas mengenai pasar yang makin tidak jelas ya teman-teman. Entah itu pasar komoditas, entah itu pasar saham, kripto. Dan yang kita mau bahas adalah tentang pasar jam tangan yang juga harganya bisa dibilang dari harga yang paling tinggi terakhir itu udah mengalami koreksi yang cukup lumayan ya teman-teman. Apakah kita akan mengalami koreksi lagi? Nggak ada yang tahu ya teman-teman. Dengan ketidakpastian yang sedang berjalan di ekonomi global, krisis komoditas, perang juga masih berlangsung, kita nggak tahu. Nah, yang saya pengen bahas hari ini itu adalah apa yang mesti kita lakukan di posisi kalau kita sedang memegang barang jam tangan teman-teman, atau kita tidak punya di posisi dimana kita belum punya yang namanya jam tangan yang mau kita beli gitu. Oke, saya bahas dulu dari mereka-mereka yang belum memiliki jam tangan yang Anda impikan ya teman-teman, baik itu untuk Anda pakai maupun untuk investasi. Apa yang perlu dilakukan? Kalau menurut pandangan saya, jadi ini sebenarnya lebih ke pandangan lah ya teman-teman, pandangan saya pribadi gitu. Ya bisa benar bisa enggak gitu ya. Teman-teman juga nanti mungkin bukan berarti langsung harus diikutin, tapi teman-teman juga melakukan riset sendiri gitu. Kalau yang punya uang, bagi yang uangnya ada nih di kondisi sekarang, jadi uangnya bisa dibilang berlebih lah. Sebetulnya Anda bisa mulai, bahasanya mungkin apa ya, snipe gitu ya. Snipe mereka-mereka yang sedang menjual dalam harga yang terkoreksi cukup lumayan gitu. Nah, harga yang terkoreksi cukup lumayan itu harganya berapa gitu kan? Ya itu beda-beda ya teman-teman, jadi tergantung dari jenis dan modelnya. Tapi kalau teman-teman bisa mengikuti gitu ya, bisa mengikuti, Anda bisa lihat penjualan di Chrono24 dari grafik aja teman-teman. Ya, ada aplikasi namanya Chrono24, Anda bisa lihat dari grafik penjualan di sana. Jadi setiap jenis dari jam tangan yang Anda mau, entah itu Rolex, entah itu Audemars Piguet, ataupun Patek Philippe ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda yang mengikuti harga Rolex terutama lah yang gampang ya, yang cukup familiar gitu di sport Rolex model, entah itu Submariner, entah itu GMT Master, entah itu Daytona teman-teman. Dan yang paling awam kan yang Steel ya. Itu kira-kira di harga yang tertentu cukup murah, Anda bisa mulai membeli dan mengumpulkan koleksi Anda. Itu untuk posisi yang punya uang dan berlebih ya teman-teman. Berikutnya kita masuk ke golongan yang pas-pasan. Untuk golongan pas-pasan, sebenarnya kalau Anda tidak usah memaksakan untuk membeli, sebenarnya ini juga bisa dibilang hal yang cukup bijak dilakukan, karena kita juga nggak tahu ini krisis ini sampai kapan ya teman-teman. Ada yang sedang bagus bisnisnya, ada yang sedang parah sekali gitu, ada yang terkena dampak juga lumayan gitu ya. Sebenarnya untuk hal jam tangan lah, ini jam tangan. Untuk beli jam tangan menurut saya sesuatu investasi yang bisa dibilang bisa ditunda ya. Walaupun ini smart foya-foya ya kalau kata channel hobi jam gitu, smart foya-foya, dan bisa dibilang juga salah satu jenis investasi yang bagus sih menurut saya gitu, di model yang tepat gitu, jika Anda mempelajari model yang tepat dan membeli di harga yang cukup oke gitu. Itu tetap merupakan barang jam tangan gitu. Jadi beda dengan investasi, misalnya kalau memang Anda memang harus mempunyai rumah dulu gitu, atau misalnya Anda harus atau enggak, bukan harus lah, tapi suka membeli emas gitu. Ya itu lebih apa ya, lebih cenderung investasi yang lebih aman gitu di kondisi seperti ini. Jadi untuk yang pas-pasan ya wajarnya sih, layaknya cari investasi yang aman. Kan kalau ya tadi di golongan pertama adalah ketika uangnya berlebih ya teman-teman. Jadi untuk kehidupan sehari-hari sudah sangat mencukupi. Tapi kalau kehidupan sehari-hari masih struggling,
mendingan stay away dulu sih teman-teman di market jam tangan. Karena kita nggak tahu, misalnya contoh ya, Anda mau membeli, let's say, GMT Master. Kita ngomongin Pepsi deh teman-teman. Pepsi terkoreksi ya udah dari hampir harga 500 jutaan sampai sekarang harganya sekitar mendekati ke 400 juta ya. Terus Anda beli, Anda paksakan beli. Ketika kita nggak ada yang tahu ya, ternyata krisis ini berkepanjangan, ternyata kalau terkoreksi lagi mencapai 375 atau 350 misalnya ya teman-teman, ini belum tentu sih. Lalu apalagi Anda beli ke penjual second market dan Anda pengen cepat jual lagi gitu, ya bisa jadi Anda jadi pada saat dijual mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena baru juga beli jual lagi kan, mereka juga pengen untung ya, mereka juga tahu harga beli Anda berapa gitu, dan penjual pasti ingin membeli di harga yang lebih rendah. Kalau harganya turun misalnya jadi 375 gitu, pasaran 375 lah, dia pasti beli itu minimal di bawah 350 gitu. Jadi kan bukan merupakan barang yang bisa dibeli dalam keadaan struggling. Yaitu teman-teman, ini dalam menyikapi mereka yang belum punya barang dan pengen beli ya. Yang berikutnya bagi yang sudah punya barang, jadi bagi yang sudah memiliki luxury watch Anda. Yang pertama, kondisinya kalau yang pernah beli di pucuk teman-teman, let's say di Root Beer atau GMT Master Pepsi yang beli di harga dekat-dekat 500 juta ya teman-teman. Anda jangan panik, Anda keep aja teman-teman, Anda keep aja. Jadi jangan sampai Anda juga panic selling ya. Hold aja teman-teman. Biasanya dalam waktu beberapa tahun ketika kondisi ini sudah membaik gitu ya, kemungkinan melebihi 500 mungkin teman-teman. Jadi santai aja, Anda nikmati aja decision Anda yang terakhir beli di pucuk teman-teman. Kayak Daytona putih yang pernah beli di angka 800-an, Daytona hitam yang pernah beli di angka 700-an, Anda keep dan hold aja. Itu menurut saya teman-teman. Daripada Anda jual rugi sekarang. Lalu jika beli dan sudah untung ya. Let's say Anda beli GMT Master Pepsi. Sorry teman-teman, tadi kepotong videonya. Jadi Anda untuk yang sudah untung. Jadi kalau Anda punya Pepsi yang beli di harga 325 jutaan, itu Anda silahkan keep juga sih teman-teman. Tapi kecuali memang ada satu urgent yang memang Anda perlu jual. Tapi kalau tidak ada keperluan sama sekali yang urgent yang memang Anda harus jual dan mengambil untung tersebut, ini harga sedang koreksi, sayang teman-teman. Jadi keep dan hold. Dan bagi mereka juga yang break even atau dekat ke break even juga hold aja teman-teman. Jadi misalnya Anda kemarin beli Pepsi di 420 jutaan dan sekarang harga masih seputar itu. Kalau Anda jual lagi masih rugi karena ke seller itu pasti mereka butuh untung gitu. Anda juga hold aja. Itu sih teman-teman yang pengen dibahas hari ini. Videonya juga lebih ke sharing cerita. Kenapa saya juga cerita begini, karena dulu pun pernah mengalami gitu ketika beli di pucuk, beli di break even, dan beli ketika profit gitu. Apa yang baiknya dilakukan. Itu aja teman-teman, semoga video ini bisa membawa hiburan dan wawasan informasi untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.